Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Mas Jarod Saiful Hidayat. Mas, bagaimana strategi untuk mengurangi, mengeliminasi kenangan-kenangan buruk di pemilu 2019 agar 2024 ini bisa semakin mulus dan demokrasi semakin terjaga dan semakin berkualitas. Apa strategi dari PDIP? Ya, kami tetap mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kita sempurnakan Revisi ya? supaya 2019 dengan pilkada yang sangat rumit itu bisa lebih disederhanakan. Oke. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mari kita laksanakan secara konsisten. Oke. Saya bersyukur dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 tentang pilkada ini, yang saya yakin ketika itu diputuskan tahun 2016, itu belum terfikir adanya pandemi yang mengenai dunia dan Indonesia. Sehingga marilah kesempatan kita ini energi kita ini kita betul-betul fokuskan untuk mengatasi pandemi Mengatasi dan pandemi. pemulihan ekonomi kerakyatan. Oke. Biaya pilkada tahun 2022 atau 2023 ya itu kan bisa digunakan untuk fokus untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi rakyat ini. Jadi saya bersyukur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oke, baik. Yang terakhir adalah tetap kita evaluasi pelaksanaannya dan kita dorong agar KPU mempunyai terobosan-terobosan untuk bisa menyederhanakan pelaksanaan pemilu 2024. Baik, oke. Pak Maman, jadi gimana pandangan dari Partai Golkar, kenangan buruk, memori buruk 2019, sejumlah orang meninggal dunia dan lain sebagainya, gimana pandangannya? Saya pikir kita semua sama, Mas. Kalau melihat peristiwa 2019, yang baik kita pertahankan, yang jelek-jelek kemarin kita evaluasi dan kita sempurnakan. Saya pikir nggak ada yang berubah kok di situ. Semua komitmen partai itu sudah sama. Bahkan jadi saya ingin tegaskan kembali lagi, hari ini kita pada posisi justru ingin memberikan kepastian politik kepada kita semua. Dan kepala daerah yang 2023 pilkada ini 2022 nanti, saya yakin mereka kan terpilih pilkadanya 2017-2018. Mereka pasti sudah memahami bahwa nanti di 2022-2023 itu sudah tidak ada lagi pilkada. Yang jadi isu hari ini adalah dan menjadi kegelisahan kita sama-sama itu apa? Yaitu tadi semrawutnya banyak korban segala macam. Yuk itu yang kita sama-sama kita benahi deh. Kita perbaiki, optimalkan bagaimana caranya mendapatkan yang terbaik. Saya pikir udah sama. Baik, Mbak Andi Nurpati, jadi pernah berpengalaman sebagai anggota KPU, lalu kemudian sekarang punya nggak kendala-kendala teknis ketika pemilu itu kemudian serentak di 2020? Apa yang perlu dipersiapkan oleh KPU? KPU itu tidak bisa membuat regulasi yang sifatnya sudah diatur oleh undang-undang. Ya, jadi tadi kalau katakan harus disimpelkan oleh KPU itu nggak bisa karena di undang-undang mengatur semuanya. Kalau nggak ada di undang-undang tercantum perlunya e-voting, sirekap itu nggak bisa menjadi dasar norma hukum. Dia hanya menjadi pelengkap saja. Nah, yang kita melihat kompleksitas persoalan akibat keserentakan ini kan sudah bisa kita deteksi satu-satu tuh ya. Kompleksitasnya. Juga menyangkut belum sinkronnya regulasi keserentakan antara pileg-pilpres dengan pilkada. Coba dicocokkan dulu tuh undang-undangnya, sinkronisasikan dulu sehingga kemudian tidak menimbulkan efek salah satunya tadi kalau kita mengatakan oke, kita prihatin dengan 800-an yang kemarin. Ingat loh 2019 nggak ada COVID ya. Nah, ini kita tidak ada jaminan 2024 itu COVID sudah nggak ada jaminan. Nah, karena itu akan semakin meningkatkan kewaspadaan kita dan kekhawatiran kita. Nah, itu bisa diantisipasi. Jangan terjadi baru kita katakan sudah terjadi, kita evaluasi. Ini antisipasinya apa gitu. Baik. Nah, karena kita memandang Demokrat memandang lebih bagus dan lebih demokratis dan lebih rasional jika pilkadanya dilakukan dulu 2022 dan 2023. Baik, Mbak Wiwi. Formalisasi lagi. Mbak Wiwi, jadi kalau jika tidak ada revisi undang-undang pemilu yang harus dan dilakukan oleh pemerintah dan DPR, kira-kira apa yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pemilu serentak, pemilu borongan di 2024? Iya, saya ada 3 catatan, Mas, pendek-pendek ya, Mas Budiman. Satu, pertimbangan kita ini indeks demokrasi kita turun. Satu. Sejak 2019 sampai saat ini turun dan cukup signifikan turunnya. Lalu kedua, pandemi COVID dengan semua dampak-dampaknya itu harus dipertimbangkan oleh kita dan kita masuk ke new normal gitu ya.
Dan ketiga, tentu hindari pemilu borongan. Jangan uji coba dengan itu. Oke. Itu akan dahsyat gitu nanti dampak-dampak negatifnya, bukan positifnya. Jadi jangan trial and error hal yang sudah jelas. Dua pemilu, pileg dan pilpres disatukan, itu luar biasa dampaknya. Sakitnya itu sampai sekarang gitu ya. Jangan diulang lagi di 2024. Jangan diulang lagi. Baik, Mbak Wiwi, terima kasih. Prof. Joher, jadi kalau Prof. Joher melihat gimana? Apakah memang antisipasi yang sudah dideteksi sekarang, sebaiknya apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan DPR? Ya, saya usul ya, yang lebih afdol itu ke depan, karena ini pandemi COVID masih ada, kemungkinannya ya 2024 itu, lalu juga pemulihan ekonomi lokal itu juga harus kita lakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, maka kaptennya, supirnya itu di daerah itu haruslah yang berpengalaman, yang cakap, yang punya kemampuan. Nah, itu adalah para kepala daerah sedang menjabat sekarang. Jadi saya usul ya Mas Budiman, yaitu sebaiknya tidak di-PJ-kan kepada PNS, tetapi diperpanjang saja masa jabatan kepala daerah yang menjabat 2022 ke 2024, tahun 2023 tambah 1 tahun. Itu yang lebih tepat. Oke, baik Prof. Joher, terima kasih semuanya Bapak, Ibu, Mas Jarot, Mas Maman, Bu Andi, Mbak Wiwi, dan Prof. Joher. Pemilu borongan 2024 harus diantisipasi dari sisi jalannya pemerintahan dan teknis pelaksanaan. Menggelar pemilu serentak di tahun 2004 dengan separuh lebih provinsi dijabat pejabat gubernur dan 248 wilayah dijabat pejabat wali kota dan bupati adalah kondisi penuh risiko. Mengukur diri dan bukan mengejar ambisi, mendengar suara rakyat dan bukan hanya pemilik partai adalah langkah bijak untuk mempersiapkan masa depan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tidak perlu bepergian di liburan panjang, dan jangan lupa memakai masker. Selamat malam dan terima kasih.